Mamulasin ko na mga Israel! Hari ini, Iran tidak sedang menghadapi krisis biasa. Yang terjadi bukan sekadar ketegangan politik, bukan pula sekadar demonstrasi sosial. Yang terjadi adalah pembantaian rakyat oleh negara mereka sendiri. Di berbagai kota, suara tembakan menggantikan dialog. Di jalan-jalan, aparat keamanan berhadapan dengan warga sipil tak bersenjata. Di balik tembok penjara, nyawa manusia diperlakukan sebagai angka yang bisa dihapus tanpa jejak. Ini bukan rumor, ini bukan propaganda. Ini adalah kenyataan pahit yang berulang dan semakin brutal. Selama bertahun-tahun, rezim Islamis Iran membangun citra sebagai penjaga moral dan pelindung nilai-nilai suci. Namun di balik simbol-simbol religius itu, kekuasaan dijalankan dengan satu prinsip sederhana, ketaatan mutlak atau kehancuran. Setiap suara berbeda dianggap ancaman. Setiap pertanyaan diperlakukan sebagai pengkhianatan. Setiap protes dibalas dengan kekerasan. Hari-hari ini, kekerasan itu tidak lagi tersembunyi. Ia dilakukan terang-terangan, seolah ingin mengirim pesan yang jelas. Takutlah atau lenyap. Namun pesan itu mulai kehilangan daya. Yang turun ke jalan bukan hanya aktivis politik, bukan hanya mahasiswa, bukan hanya kelompok tertentu. Yang turun adalah rakyat biasa. Anak muda yang kehilangan masa depan, perempuan yang hidupnya diatur hingga detail paling pribadi, pekerja yang tidak lagi mampu memberi makan keluarganya, keluarga korban yang menolak diam. Mereka tahu risikonya, mereka tahu harga yang harus dibayar. Namun mereka juga tahu satu hal, diam berarti mati perlahan. Rezim respon dengan cara yang sama seperti sebelumnya, tetapi dengan intensitas yang lebih kejam. Penangkapan massal terjadi, internet diputus, media dibungkam, pengadilan kilat digelar tanpa keadilan. Banyak yang tidak pernah kembali, sebagian muncul sebagai nama di daftar eksekusi, sebagian lagi hilang tanpa kabar, seolah tidak pernah ada. Di Iran hari ini, hidup manusia ditentukan oleh satu hal, apakah ia patuh atau tidak. Yang membuat situasi ini semakin berbahaya adalah satu perubahan mendasar. Rakyat Iran tidak lagi takut seperti dulu. Ketakutan yang selama puluhan tahun menjadi fondasi kekuasaan mulai runtuh. Dan ketika ketakutan runtuh, sistem represif kehilangan senjata utamanya. Itulah sebabnya kekerasan meningkat. Itulah sebabnya peluru digunakan lebih cepat. Itulah sebabnya hukuman mati dipercepat. Bukan karena rezim kuat, tetapi karena rezim sedang panik. Di dalam struktur kekuasaan sendiri, retakan mulai terlihat. Perintah tidak selalu dijalankan dengan keyakinan penuh. Loyalitas tidak lagi otomatis. Bisik-bisik muncul di tempat yang dulu sunyi. Pertanyaan yang dulu tabu kini mulai terdengar, bahkan di kalangan aparat. Apakah kita melindungi negara, atau hanya melindungi segelintir orang di puncak?
Pertanyaan itu tidak bisa dipukul, tidak bisa ditembak, dan tidak bisa dipenjara. Rezim Iran selama ini bertahan bukan karena cinta rakyat, tetapi karena rasa takut. Namun sejarah menunjukkan satu pola yang tak pernah gagal. Ketika rakyat kehilangan rasa takut, kekuasaan absolut selalu runtuh, cepat atau lambat. Apa yang terjadi hari ini bukan puncak krisis. Ini adalah awal fase paling berbahaya. Karena rezim yang merasa terancam akan melakukan apapun untuk bertahan, termasuk mengorbankan rakyatnya sendiri. Di tengah darah dan kekacauan, satu hal tetap jelas. Yang berdiri di jalanan Iran bukanlah ekstremis, bukan agen asing, bukan kriminal. Mereka adalah rakyat yang menuntut hak paling dasar, hidup tanpa teror. Dan setiap peluru yang ditembakkan rezim hari ini bukan hanya melukai tubuh, tetapi menghancurkan legitimasi mereka sendiri. Ini bukan cerita yang sudah selesai. Ini bukan tragedi masa lalu. Ini adalah peristiwa yang sedang berlangsung, detik demi detik, nyawa demi nyawa. Iran hari ini adalah cermin dari apa yang terjadi ketika kekuasaan absolut bertemu dengan rakyat yang sudah tidak punya apa-apa untuk ditakuti. Dan sejarah selalu mencatat satu hal dengan kejam, bukan siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang bertahan saat kebenaran akhirnya menang. Israel is not just fighting our battle, it's fighting the battle against radical Islam that threatens the future of the world. And I think many people thought communism would threaten the world or China would threaten the world. I'm saying that this untethered force of an extremist ideology that knows no limits, if it has nuclear weapons, ballistic missiles to deliver them, and the masses that will destroy democracies, burn Christians. Prime Minister. We're committed to defending Christians around the world and in the Middle East. If they win the day, we all lose. Israel is defending itself, but in so doing, we're defending Western civilization. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini dunia menyaksikan satu kenyataan yang mengguncang nurani manusia. Di Iran, darah tidak lagi mengalir karena perang antar bangsa, tetapi karena negara berbalik melawan rakyatnya sendiri. Jeritan manusia menggantikan dialog dan senjata menggantikan suara hati. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa situasi seperti ini bukanlah hal yang asing dalam sejarah manusia. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, kekuasaan yang terlepas dari kebenaran selalu berakhir dengan penindasan. Alkitab berkata, celakalah mereka yang menetapkan ketetapan-ketetapan lalim dan menuliskan keputusan-keputusan aniaya. Yesaya 10 ayat 1. Ini bukan sekadar kecaman terhadap satu bangsa atau satu rezim, tetapi peringatan ilahi tentang setiap sistem kekuasaan yang menjadikan ketakutan sebagai alat kendali. Ketika hukum tidak lagi melindungi kehidupan, melainkan menjadi senjata untuk membungkam, maka kekuasaan itu sedang menandatangani kehancurannya sendiri. Rakyat Iran hari ini berdiri pada titik yang sangat berbahaya, tetapi juga sangat menentukan. Mereka tidak turun ke jalan karena ambisi politik semata, melainkan karena satu kesadaran sederhana. Hidup tanpa kebenaran bukanlah hidup. Firman Tuhan menyatakan, karena bukan roh ketakutan yang Allah berikan kepada kita, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Ketika ketakutan mulai runtuh, kekuasaan yang dibangun di atas teror akan menggila. Itulah yang kita lihat hari ini. Peluru dipercepat, hukuman dipermudah, nyawa diperlakukan seolah tidak bernilai. Bukan karena rezim itu kuat, melainkan karena ia takut kehilangan kendali. Alkitab juga mengingatkan bahwa Allah mendengar darah yang tertumpah, meski dunia mencoba menutupinya. Suara darah saudaramu berteriak kepadaku dari tanah. Kejadian 4 ayat 10. Tidak ada jeritan yang hilang di hadapan Tuhan. Tidak ada nyawa yang lenyap tanpa makna. Sejarah manusia mungkin menunda keadilan, tetapi Allah tidak pernah melupakannya. Saudara-saudari terkasih, renungan ini bukan hanya tentang Iran. Ini adalah cermin bagi dunia, termasuk kita. Setiap kali kekuasaan menuntut ketaatan tanpa kebenaran,
Setiap kali iman dipakai sebagai tameng penindasan, setiap kali manusia dipaksa diam demi stabilitas palsu, disitulah roh kegelapan bekerja. Namun firman Tuhan memberi pengharapan yang sunyi tetapi pasti. Ia merobohkan orang-orang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang yang hina. Lukas 1 ayat 52. Allah tidak memerlukan mayoritas, senjata, atau propaganda. Ia hanya memerlukan waktu. Dan ketika waktunya tiba, runtuhlah kekuasaan yang menolak kebenaran, cepat atau lambat. Kiranya hati kita tidak menjadi tumpul oleh jarak geografis. Kiranya iman kita tidak menjadi dingin oleh rasa aman pribadi. Dan kiranya doa kita naik bukan hanya sebagai kata-kata, tetapi sebagai jeritan rohani bagi mereka yang hari ini memilih berdiri, meski nyawa menjadi taruhannya. Sebab di hadapan Allah, kebenaran tidak pernah kalah. Ia hanya menunggu waktunya dinyatakan. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal,
harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri. Kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.